Tante kamu bener-bener keterlaluan sih, Citra. Bisa-bisanya ngenalin cowok lain ke kamu gitu yang jelas-jelas udah jadi istri aku yang sah. Kamu udah nikah sama aku. Aku juga sebel banget tadi suami. Mana tadi aku ditampar lagi sama Tante Dahlia karena aku berkata yang keterlaluan katanya dia. Aku nggak bisa diem aja sih sayang. Pokoknya aku harus ngomong sama Tante Dahlia dan juga papa kamu. Biar dia itu nggak bisa seenaknya sama keluarga kita sayang. Tapi mau bagaimana suami? Kamu sendiri tahu kan gimana Tante Dahlia sama papa sekarang? Aku nggak bakal nyerah. Apalagi sama mereka berdua. Sampai kapanpun aku bakal pertahanin rumah tangga kita. Aku nggak mau pisah sama kamu sayang. Sebenarnya ada sih yang bisa kamu lakuin sekarang. Apa? Ya intinya apapun itu caranya, aku bakal lakuin demi mempertahankan hubungan kamu sama aku sayang. Pokoknya suami, kamu harus bisa buktiin sama papa sama Tante Dahlia kalau kamu itu bisa dapat kerjaan yang tetap, terus bisa nafkain aku sama Raisya. Ya? Secepatnya gue harus cari pekerjaan. Ya. Gue paham banget, Tak. Kita berdua, termasuk Pangeran, harus bertanggung jawab penuh sama apa yang terjadi dengan kantor kita. Tapi setelah gue pikir-pikir, di satu sisi kita juga harus realistis. Kita nggak bisa diem kayak gini doang. Kita punya kehidupan yang harus dipenuhi, kita harus cari kerja. Apalagi gue, Ji. Gue punya anak istri yang harus gue nafkahin. Makanya gue pengen nanya sama lu, gimana kalau kita omongin soal ini ke Pangeran? Dia harus tahu juga keadaannya. Jujur hari ini gue ada interview, Tak. Makanya gue nggak bisa untuk bantuin Pangeran nyelidikin soal kasus kantor kita yang kebakaran. Sama, Ji. Gue juga ada janji sama temen gue yang punya bengkel. Ya, siapa tahu dengan gue kesana, gue bisa dapat kerjaan gitu. Gue baru tahu ternyata lu juga nggak bisa ya. Berarti hari ini kita bakal biarin Pangeran nyelidikin semuanya sendirian. Panjang umur kan, baru diomongin udah video call. Yaudah, angkat aja. Ya, Loran. Guys, kalian lagi di mana? Jadi kan hari ini kita lanjutin penyelidikan kita. Sorry Ran, kayaknya hari ini gue nggak bisa ikutan deh. Soalnya ada urusan. Ran, sorry banget ya. Bukannya gue nggak mau bantuin. Hari ini gue ada interview. Ya udah nggak apa-apa, gue paham kok. Good luck ya kalian. Ya udah, Tak, gue takut terlambat, nggak enak kan? Masa gue first impressionnya langsung jelek, langsung terlambat untuk interview doang. Semangat ya. Makasih ya. Ya. Semoga Berkabar nanti ya. Hebat banget. Si Bunda perasaan semalam tidurnya larut deh. Kok pagi-pagi dia udah bisa bikin sarapan ya? Bunda, bikin makin cinta deh. Selamat pagi, Ayah. Selamat Nih, pagi, aku buatin Bunda. kopi buat kamu. Ya Aku taruh sini ya. Makasih ya, Bunda. Bun, sini duduk. Kamu kapan masak ini semua? Bukan aku yang masak. Hah? Karena aku nggak sempat masak, jadi aku ambil makanannya dari sebelah. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong, Bunda. Ya udah, kamu sarapan, terus aku ke kamar dulu ganti baju. Abis itu kamu anterin aku ke kantor ya. Pasti dong, Bunda. Oke, Ayah. Love you. Love you too. Bye. Bye. Selamat pagi Pak Jody. Pagi. Semuanya udah pada hadir? Sudah Pak, semua karyawan dan staf sudah standby di ruang meeting. Tapi sampai sekarang Ibu Putri belum datang juga Pak. Saya sudah coba berkali-kali telepon tapi sampai sekarang belum ada kabar dari Ibu Putri. Show must go on. Ada nggak ada Putri, meeting online harus tetap jalan sesuai schedule. Baik, siap Pak. Kalau begitu saya duluan ke tempat meeting Pak. Silakan. Ya, makasih Pak. Harusnya Putri nggak telat di hari pertama dia kerja. Sayang, kalau bisa kamu cari jalannya jangan yang rame ya, soalnya aku takut macet. Ini kan hari pertama aku kerja, jadi aku mau memberikan kesan yang baik sama mereka semua. Sayang, kamu pelan-pelan dong ngomongnya. Itu kamu sampai ngos-ngosan gitu sih? Ya bisa, aku nervous banget deh.
Ini kan hari pertama aku kerja, terus juga aku kan gak ada pengalaman di perbidangan ini, jadi aku nervous. Sayang, tapi kalau emang kamu nervous kayak gini, kamu deg-degan terus, apa nggak sebaiknya kamu nggak usah kerja di PT Gold Medal ya? Kalau aku sih, ya nggak kepingin ngeliat kamu tertekan. Enggak, aku tuh gak tertekan, aku cuma pengen buru-buru aja. Nih pokoknya kamu nanti lurus aja terus belok kiri ya, itu jalan paling cepat, gak ada macet. Iya sayang. Stop. Sayang, tunggu itu. Sayang, Bunda. Ya ampun, si Bunda saking buru-burunya sampai lupa dia mesti pakai rolan rambut. Kemana lagi si Putri? Selamat pagi semuanya. Maaf, saya terlambat. Maaf. Mereka pasti ngeliatin gue plus ngetawain gue karena gue telat. Excuse me please. Wait a moment ya. Mau ngapain? Kita lagi di tengah meeting Zoom. Please, kamu tenangin diri kamu dulu. Habis itu kamu beresin baju kamu dan rambut kamu itu. Oke? Ternyata Pak Jody gak seburuk kelihatannya. Buktinya dia mau bantuin gue. Sudah siap meetingnya? Siapa? So, jadi ini ruang kerja kita. Kita? Maksudnya saya sama Bapak satu ruangan? Ada masalah? Enggak sih Pak. Cuman saya pikir ada ruangan sendiri-sendiri. Mr. Smith minta kita untuk jadi partner. Jadi akan lebih efisien jika kita satu ruangan. Apalagi saya harus kasih tahu kamu soal industri perminyakan yang kamu nggak ngerti sama sekali. Kamu boleh pilih tempatnya. Kalau saya yang ini berarti Pak. Pak, by the way terima kasih banyak ya. Tadi udah bantuin saya di ruang meeting. Jujur saya malu banget Pak. Jujur saya nggak bantuin kamu. Saya cuma mau menyelamatkan nama baik perusahaan kita. Saya nggak mau roll rambut kamu itu jadi perbincangan mereka. Maaf Pak. Mungkin buat kamu itu adalah hal sepele. Tapi buat saya, itu sangatlah penting. Kamu tahu kan business manner? Penampilan dan etika sangatlah penting. Iya Pak. Balik lagi deh sifat nyebelin dan juteknya. Nggak ada habisnya ya, dia ngingetin gue akan kesalahan gue. Pak, tapi kayaknya klien itu tidak mempermasalahkan masalah penampilan deh Pak. Karena Bapak aja bisa dilihat memakai baju olahraga, tapi mereka nggak protes. Apakah outfit saya ini terlihat kalau saya nggak siap? Enggak. Tapi roll rambut kamu itu memberitahu bahwa kamu itu sedang tergesa-gesa dan tidak mempersiapkan apa-apa. Benar kan apa yang saya bilang? Sebelum saya ke kantor juga saya sempat olahraga tadi. Dan saya belum mandi. Tapi saya mempersiapkan semuanya dengan baik. Bener-bener aneh. Belum mandi lagi. Kamu nyindir saya? Enggak Pak, beneran enggak. Enggak Pak, Pak beneran sama sekali enggak.
Maaf Pak Pangeran, saya belum bisa membantu Bapak. Karena ini terlalu berisiko. Saya juga tidak bisa bantu Pak Pangeran. Karena kondisi bisnis saya saat ini sedang menurun. Jadi saya minta maaf. Nggak apa-apa. That's alright kok, Pak. Saya terima kasih banyak atas waktu bapak-bapak sekalian. Jadi kalau begitu, saya permisi dulu ya. Sekali lagi, thank you for your time. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lo mau ngapain di sini? Bukan urusan lo. Permisi, bapak-bapak udah lama nungguin saya di sini. Belum Pak. Saya sangat berharap sekali bisa bekerja sama dengan PT Aditama. Itu semua bisa diatur, Pak. Saya permisi sebentar ya, Pak. Silakan. Ya. Tunggu. Mau kemana sih buru-buru banget? Lo mau apa lagi sih, Ki? Gue nggak punya banyak waktu. Gue udah dengar semuanya. Lo lagi butuh investor kan? Buat kerja sama lo. Oh ya? Sekarang lo dengerin ini baik-baik. Urusin aja urusan lo sendiri. Dan gue urusin urusan gue. Sampai situ paham? Dan miskin masih sombong ya? Justru gue mau bantuin lo. Lo nyari masalah sama gue? Gue bilang gue mau bantuin lo, bukan nyari masalah. Pertama lo dendam sama gue. Lo hancurin perusahaan gue. Lo bakar semuanya. Dan sekarang lo mau sok-sokan bantuin gue. Jadi lo masih nuduh gue terlibat dalam peristiwa kebakaran itu? Emangnya udah nemu buktinya? Mana? Gue bisa kok bantuin lo. Gue tinggal bilang ke para investor itu untuk mau menerima kerjasama sama lo. Sekarang gini aja, Diki. Lo nggak usah banyak ngomong. To the point aja. Mau lo apa? Tadi gue bilang, gue bisa minta para investor itu untuk bekerja sama lo. Tapi dengan satu syarat. Maka lo akan terlepas dari utang-utang lo yang banyak itu. Semua urusan lo bakal. Gue tanya sekali lagi sama lo, Ki. Mau lo apa? Lo sujud di depan gue sekarang dan minta maaf atas semua kesalahan lo. Gampang kan? Kalau lo lakuin semua itu, gue akan bantuin lo sampai tuntas. Karena gue sekarang orang kepercayaan dia Aditama. Urusan uang gak masalah buat gue.